semua malam yang diciptakan oleh Allah sepanjang umur dunia ini. Sedangkan jika ditinjau dari siangnya, maka 10 hari pertama Zulhijjah adalah 10 hari terbaik dari semua hari yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlepas daripada itu semua, ma'asyiral muslimin, azani Allahu wa iyyakum, bahwa kita berada di bulan Zulqa'dah dan beberapa hari ke depan kita akan memasuki bulan Zulhijjah, mengingatkan kita akan firman Allah Subhanahu wa taala surat At-Taubah ayat yang ke-36. Allah berfirman, inna iddatasy syuhur 'indallah 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. At-Taubah ayat 36. Allah memberitahukan kepada kita bahwa di sisi Allah itu terdapat 12 bulan. 12 bulan yang ditetapkan Allah sejak hari penciptaan langit dan bumi. Allah sudah menetapkan dalam setahun itu ada 12 bulan. Di antara 12 bulan itu Allah memilih 4 bulan haram. Dan Nabi memberitahukan kepada kita 4 bulan haram itu salah satu mutawaliyat, ada 3 bulan yang berturut-turut, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Lalu yang terpisah adalah Rajab. Inilah 4 bulan haram. Dzalikad dinul qayyim, itu adalah ketetapan di dalam agama yang lurus, yaitu Islam. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Secara umum Allah berfirman fala tazlimu fihinna anfusakum. Di 12 bulan yang telah ditetapkan oleh Allah, jangan kamu bermaksiat di dalamnya. Dan lebih spesifik lagi, lebih ditekankan lagi, lebih ditegaskan lagi, jangan berbuat dosa, berbuat maksiat di 4 bulan haram. Itu lebih spesifik, ya. Berarti ma'asyiral muslimin, mafhumul mukhalafahnya, pemahaman kebalikannya adalah bahwa kita harus merealisasikan nilai-nilai takwa dalam kehidupan sehari-hari kita di 12 bulan tersebut, dan lebih ditekankan lagi untuk kita meningkatkan takwa, memaksimalisasikan takwa di 4 bulan. Ya, di 4 bulan haram. Ma'asyiral muslimin, azani Allahu wa iyyakum ajmain. Maka kita harus memaksimalkan takwa khususnya di 4 bulan haram. Nah, dari bulan-bulan haram tersebut ada lagi hari-hari terbaiknya. Dan di antara hari-hari terbaik itu adalah 10 hari pertama Zulhijjah. Karena itu pada kesempatan ini kami ingin mengajak kaum muslimin untuk memuliakan 10 hari pertama Zulhijjah. Amalan-amalan apa saja yang kemudian kita disunnahkan untuk memperbanyak, untuk melakukannya, agar supaya kita tidak kehilangan kesempatan untuk mendapatkan kemurahan dari Allah di 10 hari pertama Zulhijjah. Kenapa harus kita perhatikan dan kenapa kita harus bersungguh-sungguh di dalamnya? Sebab salah satu dari hakikat takwa itu adalah al-isti'dadu fi yaumir rahil. Mempersiapkan bekal terbaik untuk kehidupan setelah kehidupan dunia. Ini adalah salah satu dari hakikat takwa. Al-isti'dadu fi yaumir rahil. Mempersiapkan bekal terbaik untuk hari esok. Hari esok yang difirmankan oleh Allah di dalam surat Al-Hasyr di ayat yang ke-18. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat ligad. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wal tanzur nafsun, dan hendaklah setiap jiwa
Jiwa itu artinya menyatu ruh dan jasad, itu disebut jiwa. Bahwa hendaklah setiap orang yang mendapatkan nikmat hidup di dunia untuk bersungguh-sungguh dan memberikan perhatian besar terhadap bekal perjalanannya untuk hari esok. Wal tanzur nafsun ma qaddamat ligot. Namun hari esok yang dimaksudkan di dalam ayat itu, penekanannya adalah pada hari esok setelah kehidupan di dunia ini, yaitu bekal kita untuk di alam barzakh, bekal kita untuk di yaumul ba'tsi, bekal kita di yaumul mahsyar, bekal kita di yaumul mizan, yaumul hisab, dan bekal kita ketika melalui titian sirat. Nah, ma'asyiral muslimin, kita yang tentunya akan menjalankan pesta pernikahan anak kita yang acaranya masih ada beberapa bulan ke depan, katakanlah 5 bulan ke depan atau 6 bulan ke depan, anak kita akan melangsungkan pernikahan. Nah, 5 bulan ke depan akan dilangsungkan pernikahan, tapi kita sudah menghayalkan memang dari sekarang. Kita sudah memikirkan dan sudah mempersiapkan sebelum tibanya hari H tersebut. Kita sudah memprediksi atau memperkirakan biaya yang dibutuhkan untuk acara. Berapa banyak tamu-tamu undangan yang akan dihadirkan. Bahkan kemudian tamunya 100 dikali 2 atau dikali 3, karena diperkirakan setiap tamu ada anaknya. Itu sudah difikirkan. Tempatnya di mana? Di gedung atau di lapangan? Estimasi biaya sudah diperhitungkan semuanya. Pakaiannya di mana? Setelah pernikahan anaknya tinggal di mana? Itu semua sudah difikirkan. Kenapa untuk kehidupan yang benar-benar dan pasti kita akan menjalaninya tidak kita fikirkan? Penduduk penghuni kubur itu terus bertambah, tidak pernah berkurang dari masa ke masa, terus bertambah. Dan kita pun akan menjadi penduduk penghuni kubur. Fikirkan bahwa apa yang akan saya andalkan di alam barzah nanti, apa yang akan saya andalkan di yaumul mahsyar nanti. Kita akan nafsi-nafsi diri-diri sendiri. Kita tidak akan memikirkan istri kita, anak-anak kita, orang tua kita. Nanti kaki kita menapak pintu surga, baru kita teringat keluarga kita. Baru kita akan mencari istri, mencari anak, mencari orang tua. Namun sejak di alam barzah sampai kemudian kita menyeberangi titian sirat, semua kita akan berpikir dan hanya berpikir bagaimana dirinya bisa selamat. Enggak berpikir untuk yang lain. Bagaimana dirinya selamat menghadapi huru-hara di alam-alam tersebut. Nah, karena itulah ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum ajmain, maka kita harus memikirkan dan mempersiapkan. Maka Allah mengatakan wal tanzur nafsun, hendaklah setiap jiwa, setiap orang yang hidup pikirkan, memang persiapkan, hayalkan bekalnya untuk hari esoknya. Nah, di antara bekal yang harus kita persiapkan untuk hari esok itu adalah takwa kepada Allah, karena Allah menyeru, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Maka sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Di dalam ayat yang lain, surat Al-Baqarah ayat 197, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Wattaquni ya ulil albab, bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang terbuka mata hatinya. Siapa yang terbuka mata hatinya? Yang mampu mengambil pelajaran dari Al-Quran. Yang terkunci mata hatinya nggak bakal dia mampu mengambil pelajaran-pelajaran dari ayat-ayat Allah, dari petunjuk-petunjuk Qur'ani.
Allah mengatakan di dalam surat Muhammad di ayat yang ke-24, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah dia memikirkan, merenungi, mentadabburi ayat-ayat Allah, ataukah hatinya terkunci, ataukah hatinya tertutup? Allah juga mengatakan, alladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana ulaika hadahumullah wa ulaika humulul albab. Orang-orang yang mendengarkan perkataan lalu memilih perkataan terbaik dari banyak perkataan. Apa itu perkataan terbaik? Fa inna asdaqal hadits kitabullah. Sebaik-baik perkataan itu perkataan Allah. Bahwa orang-orang yang mengikuti perkataan Allah, ulaika hadahumullah, itulah orang-orang yang Allah beri hidayah, yang Allah beri pemahaman padanya. Allah beri hidayah dan Allah beri pemahaman. Dan merekalah orang-orang yang terbuka mata hatinya. Makanya ma'asyiral muslimin, pemahaman itu hanya akan datang melalui ilmu. Dan apabila Allah memberikan pemahaman kepada kita, itulah tanda Allah menginginkan kebaikan kepada kita. Mayuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah fakihkan dia agama. Allah buat dia faham akan agama ini. Itulah tanda Allah menginginkan kebaikan. Maka pemahaman ini, jika Allah berikan kepada seorang hamba, itulah yang akan menjadikan sang hamba ini merasakan perubahan signifikan dalam hidupnya. Yang tadinya dia tidak sholat 5 waktu menjadi sholat 5 waktu. Yang tadinya sholat 5 waktunya di rumah menjadi sholat 5 waktu di masjid. Yang tadinya dia belum memperhatikan untuk sering membaca Quran setiap hari menjadi sering membaca Quran setiap hari. Yang tadinya tidak sering berpuasa menjadi sering berpuasa. Yang tadinya masih bermalas-malasan sedekah menjadi rutin bersedekah. Itulah yang disebut dengan pemahaman. Perubahan signifikan pada diri kita yang kita rasakan. Ada kekuatan dan kemudahan di dalam beribadah. Itulah pemahaman. Itulah janji Allah, yuslih lakum a'malakum. Allah yang memperbaiki amalanmu, Allah yang merubah hidup kita. Kenapa? Karena kita bersungguh-sungguh di dalam meniti jalan Allah. Dan salah satu jalan yang Allah cintai itu adalah ilmu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allah akan berikan hidayah untuk istiqomah di atas jalan-jalan Allah ketika kita memiliki kesungguhan untuk mendatanginya. Maka memang kita harus meluangkan, menyengajakan untuk hadir dalam majelis ilmu. Harus kita luangkan, harus kita sengajakan. Karena masing-masing kita punya kesibukan, masing-masing kita punya agenda-agenda yang padat. Maka harus kemudian disengajakan, direncanakan, difikirkan, dan bersungguh-sungguh ketika jadwal pengajian itu sudah datang. Sungguh-sungguh kita, supaya apa? Kita mendapatkan pemahaman. Sebab al-ilmu bit-ta'allum, pemahaman terhadap ilmu itu hanya didapatkan dengan belajar. Dengan sungguh-sungguh ma'asyiral muslimin, azanillahu wa iyyakum. Keistiqomahan kita untuk menuntut ilmu walau hanya sekali sepekan, bahkan mungkin sekali sebulan, tapi kita bersungguh-sungguh, kita akan rasakan perubahan pada diri kita sebagai hadiah dari Allah Subhanahu wa taala atas perhatian kita terhadap ilmu itu. Makanya Allah jadikan bermajelis ilmu itu salah satu gejala untuk mendeteksi masihkah ada dosa yang kita perbuat atau tidak. Allah jadikan majelis ilmu itu sebagai gejala untuk mendeteksi masihkah syahwat kita ini condong pada perkara yang haram, dan masihkah kita memperturutkan syahwat itu dalam perkara yang haram. Allah jadikan majelis ilmu sebagai gejalanya. Apa itu gejalanya? Gejalanya adalah di dalam kitab Al-Jawabul Kafi atau di dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Apabila seseorang di dalam bermajelis ilmu, dia selalu merasakan ada rasa berat pada dirinya, selalu didatangi dengan rasa kantuk yang luar biasa setiap kali bermajelis ilmu. Bukan karena kelelahan, bukan karena keletihan, bukan karena kurang tidur, tapi berulang keadaannya demikian.
terus menimpanya seperti itu, atau keseringannya demikian. Setiap kali bermajelis ilmu terasa berat luar biasa, rasa kantuk menyerangnya, kedua kelopak mata bagaikan gunung bergelantungan. Lalu perkataan ustadz itu laksana penghantar tidur nyenyak baginya. Maka jika keadaannya demikian berulang, itulah gejala bahwa masih ada dosa yang kita lakukan. Gejala bahwa hati kita atau syahwat kita itu masih condong pada perkara haram dan kita masih memperturutkannya. Itu gejalanya. Karena Allah pengen kita baik, tapi hati kita ini masih condong pada dosa, maka Allah hadirkan gejala, yaitu hirmanul ilmi. Gejala adanya dosa yang masih kita perbuat adalah jauhnya kita dari ilmu, beratnya kita untuk ilmu. Dasarnya dalilnya adalah surat Al-Jasiyah ayat yang ke-23. Surat Al-Jasiyah surat 45 ayat 23 Allah mengatakan afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Kita juga disuruh lihat. Artinya mungkin secara tidak sengaja kita lihat Bapak A, Bapak B, kenapa ya beliau ini kalau pengajian pasti ngantuk dan tertidur. Kalau kita lihat dan berulang, kita harus sampaikan. Karena boleh jadi Allah sedang ingin dia baik. Allah pengen dia mendapatkan pemahaman supaya dia berubah. Tapi masih terhalang karena syahwatnya masih mau condong pada dosa itu. Maka kita sampaikan, kita bantu dia. Pak, punten, kenapa setiap kali majelis ilmu saya selalu melihat Bapak itu pasti ngantuk, pasti tertidur. Tapi kalau sudah ditutup majelis matanya langsung terang. Ya, terang. Ada apa, Pak? Nah iya, saya juga penasaran kenapa saya seperti itu. Jawabannya di dalam surat Al-Jasiyah 23. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah kamu melihat orang-orang yang masih memperturutkan hawa nafsunya, masih mengikuti hawa nafsunya berbuat dosa, berbuat maksiat, masih memperturutkan hawa nafsunya untuk condong pada yang haram, yang dikarenakan perbuatan itu, dikarenakan dia masih mengikuti hawa nafsunya, maka Allah menyesatkannya berdasarkan ilmunya. Apa maknanya? Apa maknanya Allah menyesatkannya? Makna Allah menyesatkannya adalah Allah Subhanahu wa taala menghalanginya dari mendapatkan ilmu. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa dallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi gishawa faman yahdi min ba'di la fala tazakkarun. Bagaimanakah Allah menghalanginya dari ilmu? Yaitu Allah menutup pendengarannya. Allah membuat hatinya tidak nyaman dan tidak tenang, gelisah. Dan Allah menutup matanya. Wah, ini yang berat. Allah menutup matanya. Faman yahdi min ba'di la fala tazakkarun. Siapa yang bisa berhidayah? Kalau Allah yang menghalanginya ilmu, siapa yang bisa merubah dia? Siapa yang bisa memberikan pemahaman padanya? Enggak ada. Sebab hanya Allah yang bisa merubah diri kita. Yuslih lakum a'malakum. Hanya Allah yang bisa merubah amalan kalian. Dari kita tadinya tidak pernah sholat di masjid menjadi nikmat sholat di masjid. Yang tadinya tidak rutin baca Quran menjadi rutin baca Quran. Yang tadinya kita sebagai pedagang masih sering curang, dalam dagang masih pengen untung dengan cara menipu konsumen pembelinya, tapi dengan bermajelis ilmu kita tahu itu haram, kita tahu itu tidak berkah, akhirnya kita tinggalkan. Siapa yang merubah kita? Allah. Melalui apa? Pemahaman. Bagaimana mendapatkan pemahaman? Ilmu. Dengan ilmu. Ya. Jadi ma'asyiral muslimin azanillahu iyyakum, yang tadinya masih sering mengkonsumsi khamar akhirnya ditinggalkan khamar. Siapa yang merubah kita? Allah Subhanahu wa taala. Melalui apa? Melalui pemahaman yang datang dari bermajelis ilmu. Nah, karena itulah ma'asyiral muslimin muhasabah. Ketika berulang keadaannya, keseringannya, kebanyakannya selalu ditimpa dengan rasa kantuk, maka muhasabalah apa yang saya perbuat. Itu adalah gejala yang sangat baik dari Allah, karena dosa itu pasti mengundang bala. Maka lebih mending Allah hadirkan gejala berupa rasa kantuk ketimbang bala yang datang karena dosa yang tidak ditobatkan. Allah mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 79, "Wa ma asobaka min sayyi'a fa min nafsika."
musibah keburukan yang menimpamu karena perbuatan kamu sendiri, yaitu dosa kamu. Maka jika kemudian Allah sudah hadirkan gejala-gejala dan kita kemudian masih mengabaikan gejala-gejala itu, dikhawatirkan bukan lagi gejala yang datang, bala. Sama halnya penyakit fisik kita, seringkali gangguannya di pencernaan, tapi gejalanya terasa di bagian tertentu di tubuh. Kenapa ya? Saya kalau bangun tidur belikat kanan selalu sakit, tidak nyaman. Kemungkinan ada gangguan di bagian pencernaan kanan. Entah mungkin empedunya, entah mungkin hatinya, usus besarnya. Ada gejala-gejala yang kemudian kita penasaran dan pengen tahu kenapa. Kalau sudah penasaran dan kita tidak tahu, Allah kasih petunjuk. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada orang yang punya ilmu. Tanya kepada dokter. Dok, kenapa ya saya setiap bangun tidur selalu sakit di bagian belikat kanan? Maka dokter dengan ilmunya dia memiliki firasat. Biasanya itu gangguan, Pak. Ayo kita periksa. Nah, dari situlah terungkap, Bapak ada gangguan. Nah, kenapa kita selalu diserang rasa kantuk dalam majelis ilmu? Penasaranlah, bertanyalah. Bertanya kepada siapa? Kepada orang yang memiliki ilmu, para ustadz, dai, kiai. Nanti kita akan diberitahu bahwa di dalam kitab para ulama itu gejala menuntut ilmu, dan itu bagus gejalanya. Karena dengan gejala itu kita bisa atasi sebelum parah nih penyakit. Kalau kita mengabaikan gejala, khawatirnya ya akhirnya menjalani perawatan yang kemudian menelan biaya banyak, waktu yang banyak, agenda-agenda menjadi tercancel. Kalau kita dengan gejala segera mengatasi penyakitnya, maka sebelum parahnya kita insya Allah sudah sembuh. Nah, apabila gejala-gejala kita abaikan, gejala-gejala dalam majelis ilmu ini kita tidak perhatikan, maka dikhawatirkan ada bala yang terundang dikarenakan dosa kita. Dan bala itu akan menjadi penggugur dosa kita karena kita tidak memahami gejala-gejalanya. Maka bala itulah yang akan menggugurkan dosa kita kalau kita ikhlas dan terima balanya. Allah sebutkan di dalam surat Asy-Syura ayat 30. Ya, Allah beritahukan kepada kita di dalam surat Asy-Syura surat 42 ayat 30. Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fuan katsirin. Musibah buruk apapun yang menimpamu karena perbuatanmu, kesalahanmu, dosamu, dan Allah dengan musibah itu menggugurkan dosamu. Jadi karena kita tidak peka dengan gejala-gejala yang Allah hadirkan, maka Allah datangkanlah bala untuk menggugurkan dosa kita, ma'asyiral muslimin. Padahal ada gejala-gejalanya. Gejalanya adalah kenapa rasa berat. Begitu dapat undangan majelis ilmu langsung lemah badan kita. Kok nggak nyaman gitu ya? Terasa berat bermajelis ilmu. Begitu kita paksakan, ditimpa rasa kantuk dalam majelis ilmu. Itulah gejala bahwa ada dosa yang kita masih lakukan. Bahwa syahwat kita masih condong pada dosa dan kita masih memperturutkan syahwat itu. Baik, ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum. Karena kita akan menyampaikan amalan-amalan yang disunnahkan untuk dilakukan diperbanyak di 10 hari pertama Zulhijjah, dan ini tidak akan bergairah kita mendengarkan dan mendapatkannya jika kemudian ada dosa. Karena itu akan membuat kita tidak bergairah untuk tahu, apalagi bergairah untuk mengamalkan. Tapi jika kemudian kita bergairah untuk mendengarkannya dan mengetahuinya, maka kita pun akan berniat dan bertekad untuk melakukannya, memaksimalkannya. Sebab ini adalah peluang dari Allah, peluang untuk kita mempersiapkan bekal kita untuk hari esok. Sebab Allah mengatakan, wa matadri nafsun madza taksibu godan, wa matadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Karena setiap kita tidak akan pernah tahu sebab apa kita meninggal dan di bumi mana kita mati. Kita nggak akan pernah tahu kapankah kita meninggal, sebab apa yang membuat kita meninggal, di bumi mana kita hembuskan nafas terakhir, kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Nah, karena itu kita harus mempersiapkan bekal itu. Baik, ma'asyiral muslimin,
maka amalan-amalan apakah yang disunnahkan untuk kita lakoni di 10 hari pertama Zulhijjah sebagai bekal untuk kita persiapkan? Yang pertama, ma'asyiral muslimin, adalah disunnahkan untuk kita memperbanyak amal soleh, apapun bentuknya dan wujudnya, yang nampak atau yang tidak nampak, ucapan atau perbuatan. Lakukan dan perbanyak di 10 hari pertama Zulhijjah. Apakah membaca Quran, apakah berzikir, apakah berdoa, bersedekah, qiyamul lail, ataukah menolong orang lain, ataukah kita berdagang dengan jujur. Sebab semua perbuatan, ucapan yang Allah cintai dan Allah ridhoi, nampak atau tidak nampak, itulah yang disebut dengan amal soleh. Tapi syarat untuk suatu amalan dicintai dan diridhoi oleh Allah ada 2. Pertama, antakuna niyatuka khalisatan lillah, niatmu murni dulu karena Allah. Yang kedua, ayyakunal amalu muwafaqan bima jaa bihi ar-rasul, perbuatanmu sesuai dengan petunjuk Nabi dan tidak menyelisihinya. Itulah amal soleh yang akan mengundang cinta dan ridha Allah. Lakukan itu di 10 hari pertama Zulhijjah, maka amalan yang kita kerjakan itu sangat dicintai Allah, melebihi amal soleh apapun yang dikerjakan di luar dari 10 hari pertama Zulhijjah ini. Nabi mengatakan, ma min ayyamin al-amalu as-salihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam, yakni minal ashril awal min Zulhijjah. Tidak ada hari-hari di mana amal soleh dikerjakan pada hari-hari tersebut sangat dicintai oleh Allah yang melebihi dari amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama Zulhijjah. Maksudnya, amal soleh apa saja kalau kita kerjakan di 10 hari pertama Zulhijjah, amal soleh itu sangat dicintai Allah melebihi amal soleh apa saja yang kita kerjakan di luar dari 10 hari pertama Zulhijjah. Makanya para sahabat mempertanyakan kepada Nabi tentang jihad, walal jihadu fi sabilillah, apakah juga mengalahkan keutamaan berjihad? Karena menurut para sahabat tidak ada lagi amalan yang paling tinggi kedudukannya selain jihad di jalan Allah. Bagaimana kalau seseorang itu berjihad di bulan Rabiul Awal, di bulan Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir? Apakah dikalahkan keutamaan jihadnya itu dengan hanya baca Quran di 10 hari pertama Zulhijjah, dikalahkan dengan hanya sedekah di 10 hari pertama Zulhijjah, atau dengan zikir, dengan doa? Apa kata Rasulullah? Walal jihadu fi sabilillah, bahkan jihad pun dikalahkan keutamaannya dengan amal soleh di 10 hari pertama Zulhijjah, illa kecuali kharaja ar-rajulu bi nafsihi wa malihi wa lam yarji bidzalika minhu syai', kecuali dia berjihad dengan hartanya dan dengan dirinya, lalu tidak ada tidak ada sesuatu yang kembali kepada keluarganya kecuali berita dia telah syahid. Jadi yang bisa mengalahkan kedudukan amal soleh di 10 hari pertama Zulhijjah ini adalah mati syahid. Syahid karena berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa mengalahkan kedudukan pahala amal soleh di 10 hari pertama Zulhijjah. Baik. Jadi yang pertama adalah amal soleh, apapun bentuk dan wujudnya, ucapan dan perbuatan, nampak tidak nampak, lakukan. Perbanyak di 10 hari pertama Zulhijjah. Yang kedua adalah bagian daripada amal soleh tapi lebih spesifik. Apa itu? Berpuasa. Berpuasa 9 hari. Dari tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 9 Zulhijjah, sebagaimana perkataan Aisyah radhiyallahu anha diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Zulhijjah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berpuasa 9 hari di 10 hari pertama Zulhijjah. Ya, karena tanggal 10 nggak boleh puasa, hari Id, hari Lebaran.
Nabi berpuasa 9 hari. Tapi tidak menjadi kemutlakan, artinya kalau nggak mampu 9 hari, boleh 8 hari, boleh 7 hari, boleh 6 hari, silakan. 5 hari juga boleh. Kalau sama sekali berat berpuasa, maka jangan sampai tidak berpuasa minimal 1 hari. Kalau kita hanya mampunya udah deh 1 hari saja nggak apa-apa, ya udah pilihlah 1 hari di hari Arafah, yaitu di tanggal 9 Zulhijjah. Kalau ternyata berat berpuasa, nggak mampu puasa, maka berpuasalah di tanggal 9 Zulhijjah, yaitu ketika kaum muslimin wukuf di Arafah. Kenapa? Ada keutamaan tersendirinya. Apa keutamaan tersendirinya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shaumu yaumi Arafah mukaffiratuz dzunub sanatain." Puasa Arafah itu menggugurkan dosa 2 tahun. As-sana al-madiyah was-sana al-muqbilah. Setahun yang telah berlalu dan setahun yang akan datang. 2 tahun dosa kita digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini peluang dan kesempatan bagi kita semua. Dan ma'asyiral muslimin, keutamaan umum berpuasa itu kata Rasul, sumu tasihu, berpuasalah kamu pasti sehat. Berpuasalah kamu pasti sehat. Jadi yang merasa ada ma'akut, cobalah untuk berpuasa, ikhtiarlah berpuasa. Tapi ambillah keberkahan dengan makan di waktu sahur. Berdoa kepada Allah diberikan kekuatan mampu menjalani puasa di hari esok. Ketika kemudian jam 10 pagi mahnya kambuh dan agak perih, batalkan puasanya, makan. Artinya Allah sudah memberikan nikmat berpuasa dari azan subuh sampai jam 10 pagi. Dengan kesungguhan itu, tapi karena kemudian mah kita mulai kambuh, buka puasa kita pada saat itu, batalkan puasanya, kita sudah mendapatkan pahala berpuasa karena kesungguhan niat kita. Dan jangan diteruskan karena ini bisa memudaratkan. Berdoa kepada Allah, minta, ya Allah, rezekikan saya berpuasa besok lebih panjang daripada hari ini. Berpuasa lagi besok, niat lagi. Ambil keberkahan lagi di waktu sahur, berdoa. Kita akan dapati hari kedua bisa bertahan, mungkin sampai jam 12. Hari kedua kita berpuasa sampai jam 12 bisa bertahan. Mulai keroncongan perutnya dan mulai menuntut sesuatu lambungnya, maka batalkan, jangan teruskan puasanya. Tapi lihat sudah ada pertambahan waktu kita berpuasa, sudah bisa bertahan sampai jam 12. Syukuri itu dan berdoa lagi kepada Allah. Lakukan yang ketiga, hari ketiganya berdoa lagi. Kita minta lagi kepada Allah ditambahkan nikmat berpuasa. Maka lihat hari ketiga mulai itu dari jam 12, jam 3 kita baru buka lagi. Kenapa? Perut kita sudah nggak kuat jam 3 itu, sudah perih. Nah, akhirnya hari keempat, masya Allah, kita bisa berpuasa full. Hari keempat kita bisa berpuasa full. Tapi hari pertama, hari kedua, hari ketiga, meskipun kita batal, Allah telah memberikan pahala sempurna berpuasa. Itulah kemurahan Allah. Kenapa? Allah melihat niat dan kesungguhan kita. Ya, Allah melihat niat dan kesungguhan kita. Itu yang dinilai oleh Allah. Kesungguhan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, takarrub kepada Allah. Lakukan yang paling kita mampu. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuanmu. Kalau kita hanya mampu sampai jam 10 pagi, ya udah, sampai di situ aja. Batalkan puasanya, jangan paksa. Sampai jam 12 batalkan. Tapi lihatlah Allah akan menambah nikmatnya. Tapi begitu kemudian kita langsung menyerah, kayaknya memang saya nggak bisa berpuasa, nggak kuat. Padahal Allah melihat niatnya dan kesungguhannya. Inilah pentingnya kita belajar. Karena Allah mengatakan, wa ma taf'alu min khairin fahuwa ya'lamu. Kebaikan apapun yang kamu lakukan, ketika kamu niatkan karena Allah, Allah tidak akan sia-siakan. Allah nggak akan sia-siakan. Hanya butuh kita husnuzon kepada Allah. Karena baru jam 10 pagi dia sudah nggak kuat, udah deh saya nggak mau puasa lagi. Ya saya nggak kuat, besok akhirnya dia nggak puasa. Padahal sebenarnya dia harus puasa supaya Allah tambah nikmatnya. Padahal Allah pengen dia sembuh dengan puasa, dia malah menghindari penyembuhan melalui cara-cara Qur'ani.
Ya. Kebalik dia menyerah dulu padahal Allah sudah pengen dia sembuh. Kalau dia istiqomah, dia husnuzon, Allah janjikan apa? Janjinya Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Lail. Fasanu yassiruhu lil yusra. Ya. Wa maman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Nah, wa saddaqa bil husna, dia benarkan janji-janji dari Allah. Bukankah Nabi mengatakan sumu tasihu, berpuasalah kamu sehat? Ini janji Allah melalui lisan Nabi. Tidak mungkin salah kalau Anda membenarkan janji ini. Fasanu yassiruhu lil yusra, Allah akan memberikan kemudahan semudah-mudahnya untuk mendapatkan apa yang Allah janjikan itu. Ya, jadi jangan menyerah. Baru satu hari jam 10 langsung memvonis saya nggak bisa puasa kayaknya. Ini baru jam 10 saya sudah nggak kuat. Berarti saya nggak bisa puasa. Padahal sebenarnya Allah pengen dia sembuh dengan puasa. Baik. Nah, ma'asyiral muslimin, keutamaan lainnya berpuasa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bahwa asyamu junnatun anin nar ka junnati ahadikum minal qital. Puasa itu bisa menjadi perisai dari api neraka sebagaimana seseorang membutuhkan perisai ketika berperang. Kita nanti di akhirat kita butuh perisai untuk tidak tersentuh api neraka, dan puasa itu adalah salah satu perisai. Maka kita butuh puasa untuk apa? Untuk terkabulnya doa kita, waqina adzabannar. Ya, maka Allah sudah kasih petunjuk bahwa puasa itu bisa menjadi perisai agar kita tidak tersentuh api neraka. Kan kita sendiri yang meminta kepada Allah, waqina adzabannar, tolonglah kami dari sentuhan dari azab api neraka. Allah kasih petunjuknya, kalau mau ditolong oleh Allah berpuasa, karena puasa adalah junnah, puasa itu adalah perisai aninar dari neraka. Berpuasalah. Apalagi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma yauman fi sabilillah, siapa yang berpuasa satu hari saja karena Allah dia melakukannya, mengharapkan ridha Allah sesuai dengan petunjuk Nabi, ba'adallahu wajahahu anin nar sab'ina kharifan, Allah jauhkan wajahnya dari api neraka 70 tahun perjalanan. Sudah dikasih petunjuk lagi oleh Allah, satu hari saja kamu puasa, wajahmu dijauhkan Allah dari 70 tahun perjalanan dari neraka. Ya. Maka ma'asyiral muslimin, puasa ini salah satu ikhtiar kita, usaha kita, amal kita untuk mendapatkan pengabulan waqina adzabannar. Baik. Kemudian ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum ajmain. Amalan berikutnya yang disunnahkan adalah takbir mutlak. Takbir, tahlil dan tahmid secara mutlak. Apa itu? Kita bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini kita lakukan dari tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 13 Zulhijjah menjelang maghrib. Tanggal 1 Zulhijjah kita lakukan setelah maghrib sampai tanggal 13 Zulhijjah menjelang maghrib. Mutlak. Disebut mutlak karena lakukan di semua tempat. Di pasar-pasar, di tempat kerja, di tempat rekreasi, sambil berkendaraan, sambil memotong rumput, sambil mengurus ternaknya, sambil apa saja aktivitas kita, selagi kita bisa untuk melafazkan ini, lakukanlah. Dimanapun kaki kita berpijak, selagi kita melafazkan, lafazkanlah, karena ini disunnahkan oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita perbanyak. Kemudian ada takbir muqayyad. Takbir muqayyad tadi mutlak, sekarang muqayyad. Apa itu muqayyad? Muqayyad itu terikat, dibatasi. Takbir, tahlil dan tahmid muqayyad itu
dilakukan hanya setelah sholat fardu saja. Itu muqayyad namanya. Waktunya dimulai dari tanggal 9 Zulhijjah ba'da subuh sampai tanggal 13 Zulhijjah ba'da asar. Kita lakukan muqayyad di masjid. Jadi mulai tanggal 9 Zulhijjah ba'da salat subuh kita mulai bertakbir. Bukan hanya nanti di malam takbiran atau di malam 10 Zulhijjah ba'da maghrib, tidak, dimulai dari tanggal 9 Zulhijjah ba'da subuh sampai tanggal 13 Zulhijjah ba'da asar. Mulai kita bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus. Nah, ini penting kita lakukan. Biarlah untuk sementara jamaah, kok di Masjid Istiqomah sudah lebaran? Ya, sebab biasanya kedengarannya yang seperti itu kalau sudah di hari Idnya, subuh dikumandangkan, tidak. Mulai dari tanggal 9 Zulhijjah kita lakukan pada subuh, kemudian zuhur, asar, maghrib, isya, terus sampai tanggal 13 Zulhijjah ba'da asar. Ya, itu namanya takbir, tahlil dan tahmid muqayyad. Mutlak silakan di tempat-tempat mana saja kaki kita berpijak. Baik. Kemudian ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum. Kalau kita memiliki kemampuan, maka kita menjalankan syariat haji dan umroh. Di dalam surat Ali Imran ayat 97 Allah mengatakan, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Haknya Allah, kewajibannya kita manusia adalah menunaikan haji, berziarah ke Baitullah, tetapi ada syaratnya, man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu melakukan perjalanan secara fisik, secara finansial. Ya, kalau dia mampu finansial, mampu fisik, maka jalankan kewajiban ini. Karena haji dan umroh itu adalah jihad tanpa peperangan, dan tidak ada balasan haji kecuali dimasukkan oleh Allah, dijaminkan Allah ke dalam surga. Enggak ada balasannya bagi haji yang mabrur illal jannah, kecuali surga balasan terbaiknya. Dengan haji dan umroh dia bagaikan bayi yang baru lahir, bersih dan suci dari dosa. Maka ma'asyiral muslimin, jalankan syariat ini kalau kita ada kemampuan. Mulai dari tanggal 8 Zulhijjah sampai tanggal 13 Zulhijjah. Ya. Tanggal 8 Zulhijjah sampai tanggal 13 Zulhijjah. Walaupun perintahnya haji, tapi sudah terinclude dengan umroh. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 196. Wa timmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umroh karena Allah. Maka haji dan umroh ini kewajiban bagi kaum muslimin sekali seumur hidup. Jika dia lakukan yang kedua kali, yang ketiga kali, itu hukumnya sunnah. Yang pertama kali yang wajib. Anaknya belum balik, tapi dia sudah mengerti tata cara pelaksanaan haji atau umroh, dan dia menjalankan ibadah haji secara baik, tapi ternyata dia belum balik, maka dia masih hukumnya sunnah dan tetap berkewajiban untuk menjalankan haji dan umroh kalau dia balik. Karena ketika sebelum balik dia masih berstatus ibadahnya sunnah, belum gugur kewajibannya. Maka ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, kita harus bersungguh-sungguh untuk bisa menjalankan rukun Islam yang kelima ini, haji dan umroh. Kemudian ma'asyiral muslimin, amalan lainnya yang kita lakukan adalah melaksanakan sholat Idul Adha. Paling pertama tempatnya di musola. Di musola itu adalah lapangan. Karena sebenarnya disebut dengan masjid itu yang digunakan sholat 5 waktu itu masjid. Adapun musola, disebut musola itu adalah tidak digunakan sholat 5 waktu, sesekali saja. Ya, tetapi kalau masjid 5 waktu, meskipun tidak digunakan sholat Jumat. Nanti kalau digunakan sholat Jumat namanya masjid jami. Tapi kalau sekedar masjid saja, maka digunakan sholat 5 waktu. Nah, tempat kita ini disebut masjid karena sholat 5 waktu. Ya, walaupun tidak digunakan sholat Jumat, tapi masjid kita sudah digunakan sholat Jumat. Yang disebut dengan musola itu tidak digunakan sholat 5 waktu. Makanya musola itu lapangan.
karena akan dijadikan tempat sholat. Itu artinya musola, dijadikan tempat sholat khususnya di hari raya atau istisqa, musola, di mana pada saat itu berkumpul kaum muslimin. Dan itulah yang utama, bahwa kita selenggarakan sholat id, Idul Fitri, Idul Adha adalah dengan melibatkan banyak kaum muslimin berkumpul di satu tempat yang luas dan lapang. Itu yang sunnah. Kecuali kalau ada sebab-sebab tertentu, kondisi-kondisi tertentu, baru kita lakukan di masjid, misalnya hujan atau sebab-sebab yang lainnya, kita lakukan di masjid. Tapi yang utama jika ada tanah lapang, kita laksanakan di sana. Kemudian ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, waktu sholat sunat Idul Adha itu adalah mulai dari waktu Isra, dan disunnahkan disegerakan. Asal sudah masuk waktu Isra itu sudah mulai. Ya, semakin disegerakan semakin bagus. Kenapa? Supaya segera dilaksanakan ibadah kurban. Karena Nabi SAW ketika sholat Idul Adha tidak akan memasukkan makanan apapun sebelum memasukkan makanan kurbannya lebih dahulu. Artinya makanan pertama yang dimakan Nabi setelah Idul Adha adalah makanan dari kurbannya. Maka setelah Idul Adha itu buru-buru segera pulang untuk menyembelih kurbannya. Maka seutama-utama yang menyembelih hewan kurbannya adalah dia sendiri. Itu seutama-utamanya. Tapi ini semua hukumnya sunnah. Artinya kalau kita tidak mampu dan tidak terbiasa, jangan paksa. Boleh kita serahkan ke panitia. Tapi kalau kita serahkan ke panitia, terpaksa kita ikut jadwal antrian untuk kurban. Artinya itu tadi, kalau kita mampu untuk memakan makanan dari daging kurban kita terlebih dahulu, lakukanlah, sebab itu yang sunnah dan itu yang utama. Kalau tidak mampu, jangan paksa. Jangan paksa, makan aja apa yang ada dan tersedia. Tapi kalau kita bisa memakan daging kurban kita sebagai makanan pertama setelah Id, lakukanlah itu. Makanya kalau Idul Adha itu disunahkan berpuasa. Ya, setelah azan subuh jangan makan dulu sampai setelah Idul Adha, dan usahakan makanan yang masuk ke tubuh kita adalah dari daging kurban kita sendiri. Itu yang disunnahkan kalau mampu. Kalau tidak, nggak usah. Ya, kalau kita mampu lakukan, dapat pahala karena mengikuti Nabi SAW. Kemudian ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, ibadah kurban. Ya, ibadah kurban, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Fasholli lirabbika wanhar dikaitkan dengan inna a'tainakal kautsar, bahwa kami telah memberikan nikmat yang banyak dan berlimpah. Kalau kamu ingin mensyukuri nikmat itu, lakukanlah dua hal. Fasholli lirabbika wanhar. Fasholli lirabbika selain bermakna umum juga bermakna khusus. Makna umumnya adalah solat 5 waktu, dan makna khususnya adalah solat Idul Adha. Itu makna khususnya. Fasholli lirabbik, sebagai tanda syukurmu kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan, solat Idul Adha lah. Jadi harus hadir melaksanakan solat sunat Idul Adha. Bahkan wanita pun disuruh hadir yang berhalangan. Untuk apa? Mendengarkan khutbah. Wanhar, dan berkurbanlah. Jadi solat itu tanda mensyukuri nikmat lahir dan nikmat batin. Maka berkurban adalah tanda mensyukuri nikmat harta, nikmat pekerjaan, nikmat rezeki. Dan kurban adalah seutama-utama ibadah harta, seutama-utama ibadah harta di hari kurban. Maka karena itulah kemudian kita berkurban. Dan kurban ini ma'asyiral muslimin, hukumnya adalah sunnah muakkad. Inilah pendapat jumhur. Inilah pendapat kebanyakan atau mayoritas ulama, sunnah muakkad, bukan wajib. Walaupun diantara ulama ada yang menghukuminya wajib. Kenapa harus kita sampaikan? Sebab akan ada konsekuensi ketika memilih salah satu dari hukum ini. Apabila kita mengambil hukum berkurban adalah sunnah muakkad, maka kita boleh berkurban mengatasnamakan yang sudah meninggal dunia. Tapi bagi yang mengambil hukum berkurban adalah wajib, maka dia tidak akan membenarkan berkurban atas nama orang yang sudah meninggal. Sebab tidak ada kewajiban kalau sudah meninggal.
dan menurutnya akan menjadi sia-sia. Ini bagian mengambil pendapat wajib. Kalau dia mengambil pendapat wajib, dia laksanakan itu. Sebab al-ilmu yufidul yakin. Apabila dia mengambil pendapat wajib, lalu dia berkurban atas nama orang yang meninggal, hilang pahalanya, sia-sia. Kenapa? Sebab dia sudah mengambil dan memilih pendapat yang wajib, maka akan menjadi sia-sia dia berkurban atas nama yang sudah meninggal. Dahulu ulama mereka mengamalkan apa yang mereka ilmui, sebab al-ilmu yufidul yakin. Karena ilmu yang sampai kepada mereka adalah kurban itu wajib, maka mereka mengamalkan itu dan mengingkari yang lainnya, karena itulah ilmu yang sampai padanya. Adapun kemudian jumhur ulama mereka mengatakan sunnah muakkad. Karena sunnah muakkad maka boleh berkurban atas nama yang sudah meninggal. Maka mengambil pendapat ini tidak akan sia-sia kurban kita ketika kita mengatasnamakan yang sudah meninggal, karena kita mengambil pendapat yang kedua dan kita yakin dengan itu tanpa ragu. Konsekuensi kedua, orang yang mengambil pendapat kurban itu wajib, tidak boleh dia berkurban, tidak boleh dia bagikan daging kurbannya kepada orang kafir. Sebab kita hanya boleh memberikan sedekah sunnah kepada orang kafir. Sedekah wajib tidak boleh. Tapi bagi yang mengambil pendapat sunnah muakkad, maka boleh memberikan daging kurban kepada orang kafir. Ketika dia tetangga kita misalnya, boleh kita hadiahkan. Atau ketika dia kafir dalam kondisi yang fakir atau miskin, boleh kita berikan dari daging kurban kita, karena kita mengambil pendapat sunnah muakkad. Yang tidak boleh adalah kita saling menyalahkan, karena masing-masing kalau sudah beramal dengan apa yang dia ilmui, maka itu benar, sebab ada hujahnya, ada dasarnya. Tinggal selanjutnya pilih yang mana. Saya pribadi mengambil pilihan sunnah muakkad. Saya mengikuti pendapat jumhur ulama, dan saya sudah buat tulisannya, sudah saya share kepada kaum muslimin. Ya, mudah-mudahan ada yang dapat dari pengurus untuk di-share lagi. Situ sudah saya jelaskan. Yang mengambil pendapat sunnah muakkad, maka dia boleh memberikan daging kurbannya kepada orang kafir. Ya, dalam bentuk hadiah atau dalam bentuk ditujukan karena dia fakir atau miskin. Boleh. Tapi yang mengambil pendapat wajib tidak boleh. Makanya zakat karena dia adalah sedekah wajib, nggak boleh diberikan kepada orang kafir. Fidyah karena dia adalah sedekah wajib, nggak boleh diberikan kepada orang kafir. Tapi kalau sunnah boleh diberikan kepada orang kafir. Baik, ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, inilah diantara amalan-amalan yang kita lakukan, dan ibadah kurban itu seutama-utamanya dilakukan di tanggal 10 Zulhijjah pada sholat Id, supaya kita mendapatkan keutamaan beramal soleh di 10 hari pertama Zulhijjah. Tapi hari bolehnya 11, 12, 13 Zulhijjah ya. Tapi usahakanlah bisa kurban di tanggal 10 Zulhijjah. Bisa di waktu pagi, di waktu siang, di waktu sore, di waktu malam, boleh. Ya, tetapi pilihlah waktu yang banyak kaum muslimin bisa hadir. Itulah petunjuknya di surat Al-Hajj ayat 28. Supaya orang bisa hadir melihat manfaat daripada penyembelihan hewan kurban. Baik ma'asyiral muslimin, demikian yang bisa kami sampaikan pada kajian di subuh hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apakah ada pertanyaan, satu atau dua pertanyaan? Baik, kalau tidak ada kita cukup. Ya. Ini mengenai puasa Arafah. Puasa Arafah. Karena artinya begini, puasa Arafah itu dilakukan pada saat jamaah wukuf di Arafah. Kita berpuasa gitu. Nah, di satu sisi waktunya, besar kemungkinan bisa ada perselisihan waktu. Misalnya mungkin nanti kita Arafahnya mungkin orang sudah Idul Adha di Saudi, karena wukuf Arafah itu kan di Saudi, bukan di Indonesia gitu. Jadi artinya kalau misalnya besoknya kita berpuasa karena penetapan tanggal yang berbeda gitu, artinya apakah kita masih Arafah namanya atau tidak gitu. Dan puasa itu seharusnya kita lakukan pas pada saat jamaah haji wukuf di Arafah atau setelahnya. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahabati ajmain, amma ba'du. Jadi memang nanti yang menentukan ini adalah tanggal 1 Zulhijjahnya ya. Di hari apa jatuhnya 1 Zulhijjah? Sekarang ini 28 Zulhijjah. Artinya Zulqa'dah. Kalau Zulqa'dahnya 29 berarti hari Senin insya Allah kita sudah 1 Zulhijjah. Tapi kalau kemudian
Zulqa'dahnya 30 hari, ya berarti kemudian hari Selasa kita 1 Zulhijjahnya, dan itu akan memungkinkan ada perbedaan. Pertama adalah bahwa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi bersabda, "Shaumukum yauma tasumun, wa fitrukum yauma tuftirun, wa adhakum yauma tadakhun." Hari berpuasanya kalian adalah hari kaum muslimin berpuasa di negeri kalian. Hari berlebarannya kalian adalah hari kaum muslimin berlebaran. Dan hari berkurbannya kalian adalah hari ketika kaum muslimin berkurban. Nah, hadis inilah yang dijadikan dasar oleh Majelis Ulama Saudi Arabia, yang kemudian mereka memfatwakan tentang kewajiban atau keharusan bagi kaum muslimin di suatu negeri untuk mengikuti hilal di negerinya di dalam penetapan 1 Ramadan, 1 Syawal, dan 1 Zulhijjah. Ini dijadikan dasar oleh para ulama, Majelis Ulama Saudi. Untuk apa? Untuk melaksanakan atau mengamalkan firman Allah surat Ali Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian kepada agama Allah dan jangan bercerai-berai. Nah, persatuan kaum muslimin wajib hukumnya, sedangkan puasa Arafah dan Idul Adha, Idul Fitri itu hukumnya adalah sunnah. Sehingga lebih utama untuk menjaga persatuan, dan untuk bisa menjamin terciptanya persatuan, kita harus mengikuti di dalam penetapan 1 Ramadan, 1 Syawal, dan 1 Zulhijjah itu adalah berdasarkan keputusan resmi pemerintah di negara tersebut. Sebab mereka akan berijtihad di dalam menetapkannya, melibatkan ormas-ormas dakwah di dalam penetapan 1 Ramadan, 1 Syawal, dan 1 Zulhijjah. Jika di dalam ijtihad mereka salah, maka mereka tidak berdosa, dan jika ijtihad mereka benar, mendapatkan 2 pahala selagi mereka berijtihad di dalam menetapkannya. Tetapi hikmahnya adalah tercipta persatuan. Dasarnya di dalam hadis riwayat Imam Muslim, kata Ibnu Umar, dan Ibnu Umar adalah salah seorang sahabat yang sangat faqih dan sangat mendalam ilmunya. Dia berkata, taro'an nasu al-hilal, ya kebiasaan kaum muslimin itu mencari hilal di malam ke-30 Sya'ban, ya di malam ke-30 Ramadan mereka itu mencari hilal. Ya, termasuk di malam ke-30 Zulqa'dah mereka mencari hilal. Kata Ibnu Umar, fa inni ra'aituhu, dan aku melihat hilal. Tapi tim-tim yang lain tidak ada yang melihat hilal, hanya aku, kata Ibnu Umar. Dan Ibnu Umar karena kefakihannya dia tidak ragu itu hilal, tapi tidak ada yang melihatnya. Apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar? Fazahabtu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku segera mendatangi Nabi tanpa mengabari kepada sesiapapun. Aku mendatangi Nabi, fa akhbartuhu, lalu aku beritahu Nabi, inni ra'aituhu, aku melihat hilal. Nah, setelah kemudian dia menyampaikan kepada Nabi bahwa dia melihat hilal, Rasulullah lah yang mengambil keputusan mengumumkan kepada kaum muslimin. Jadi Ibnu Umar tidak terburu-buru dan tidak tergesa-gesa memberikan pengumuman kepada kaum muslimin, tetapi Rasulullah lah yang mengambil keputusan dengan mengumumkan kepada kaum muslimin, sehingga kaum muslimin mengikuti keputusan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini memberikan kita petunjuk bahwa tim-tim hilal ini ketika dia melihat hilal itu tidak boleh tergesa-gesa langsung mempublish apa yang dilihatnya. Karena boleh jadi keputusannya itu diterima oleh pemerintah dan bisa ditolak. Maka dia tidak boleh tergesa-gesa, sebab yang punya otoritas untuk mengumumkan secara resmi itu pemerintah. Ini kalau tim hilalnya faqih, paham tentang persoalan ini. Tapi karena cuma ngerti tentang hilal tapi tidak ngerti fikihnya di dalam pengumuman, akhirnya mereka langsung membuat kesaksian, mengumumkan bahwa kami dari tim ini telah melihat hilal, bla 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 bla.
Ini nggak boleh. Yang membuat keputusan resmi, yang punya otoritas itu pemerintah. Sehingga masyarakat umum yang tidak tergabung dalam tim tersebut hanya mendengarkan satu keputusan dari keputusan pemerintah. Lalu bagaimana kalau kemudian tim tadi sangat yakin yang dilihatnya hilal, tapi hasilnya ditolak oleh pemerintah? Disinilah khilafnya ulama. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, kalau dia sangat yakin dengan keilmuannya itu hilal, tapi persaksiannya kepada hukumah ditolak, tidak diterima, apa kata Imam Syafi'i? Dia wajib mengikuti hasil hilalnya, tapi tidak wajib dia umumkan kepada kaum muslimin. Coba, ini pendapat Imam Syafi'i. Karena itu dia yakini, karena itu ilmu dia yakini, dia wajib lakukan, ikuti apa yang menjadi hilalnya, tapi tidak wajib dia mengumumkan kepada kaum muslimin karena persaksiannya ditolak. Makanya nggak boleh tergesa-gesa dia langsung umumkan. Tunggu dulu persaksiannya diterima atau ditolak. Kalau ditolak, lakukan aja kalian sendiri. Ini pendapat Imam Syafi'i. Pendapat Imam Ahmad adalah bahwa kalau persaksiannya ditolak, maka dia wajib ikuti keputusan pemerintah. Demi apa? Demi persatuan tadi. Demi menjaga persatuan kaum muslimin dan jangan menebarkan fitnah. Nah, sehingga dalam kaitannya dengan puasa hari Arafah, memang para ulama khilaf lagi. Apakah puasa Arafah dikaitkan dengan tanggalnya ataukah dikaitkan dengan wukufnya? Kalau dikaitkan dengan tanggalnya, besar peluang terjadi perbedaan waktu karena matlak yang berbeda. Misalnya nih, kita sedang berpuasa di wilayah Indonesia Barat, tidak boleh kemudian baru jam 5 sore kita memaksakan saya harus buka puasa. Kenapa? Karena di daerah Sulawesi mereka sudah buka puasa, kita ikuti di sana. Nggak boleh. Karena perbedaan matlak menyebabkan ada perbedaan pergeseran waktu. Itu saja kita masih satu matlak di Indonesia, apalagi kalau sudah terjadi perbedaan negara. Maka perbedaan matlaknya pun juga bisa menyebabkan penetapan tanggal harinya itu bisa 1 hari. Dan itu terjadi pernah di Syam dan Madinah. Ketika di Syam sudah berlebaran, lalu mereka datang ke Madinah, sebagian penduduk Syam, mereka mendapati di Madinah masih berpuasa di hari ke-30 Ramadan, sedangkan di Syam sudah berlebaran. Maka mereka datang kepada Ibnu Abbas, karena ya saat itu sudah lama wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang kepada Ibnu Abbas, mufassirnya para sahabat. Kami di Syam sudah berlebaran. Kami datang ke sini. Kok di sini ternyata masih berpuasa? Apa kata Ibnu Abbas? Beginilah yang diajarkan oleh Nabi kepada kami. Itu terdapat dalam riwayat Imam Muslim. Jadi perbedaan hari antar negara itu jangan dipersoalkan. Kita ikuti saja keputusan resmi di negeri kita. Nah, sehingga sebagian ulama mengatakan bahwa puasa hari Arafah dikaitkan dengan hari Arafahnya, karena Nabi mengatakan shaum yaumi Arafah. Ya, puasa di hari kaum muslimin, wukuf di Arafah. Sehingga mereka mengatakan kalau kemudian Arafah sudah wukuf kaum muslimin di negeri Mekah dilaksanakan, sedangkan kita baru tanggal 8 Zulhijjah, maka mereka mengatakan kita berpuasa di tanggal 8 dengan niat puasa Arafah. Lalu kemudian besok kita tanggal 9 Zulhijjah masih boleh berpuasa lagi. Keumuman hadis tadi, Nabi berpuasa 9 hari. Nggak usah dikacaukan pikirannya. Di sana sudah berlebaran, kita dosa nih. Enggak. Pentingnya beramal berdasarkan ilmu, supaya kita tidak ditimpa dengan syubhat dan keraguan. Al ilmu yufidul yakin. Ini pendapat pertama. Jadi amannya berpuasa 2 hari, 8 dan 9, atau 8 dia puasa, 9 tidak, tapi dia nanti berlebaran tanggal di negeri masing-masing. Ya. Ini kalau mengambil pendapat puasa Arafah dikaitkan dengan wukuf kaum muslimin di Arafah. Tapi bagian mengambil pendapat Hambaliyah lagi, beda lagi. Yaitu tetap kita berpuasa di tanggal 9 Zulhijjah. Kalau cuma mampunya puasa 1 hari, berpuasa tetap di tanggal 9 Zulhijjah. Karena hari Arafah tidak bisa dikaitkan tidak bisa dipisahkan dengan tanggal. Tidak bisa dipisahkan dengan tanggal 9 Zulhijjah. Di sana mereka 9 Zulhijjah, di kita 9 Zulhijjahnya besok. Jadi tetap aja berpuasa besok.
dengan niat Arafah. Dan gak usah khawatir, sebab Allah Al-Hasib, maha teliti dan maha berilmu. Allah gak akan pernah menyanyiakan niat dan kebaikan kita selagi ada dasar, ada dalilnya. Ini yang saya maksudkan, ketika ada dasarnya, dalilnya, bukan kita yang buat-buat sendiri, tapi memang para ulama sudah berbicara tentangnya, maka insya Allah aman kita memilih salah satu dari pendapat tersebut. Tapi memang ada pendapat wasat, pendapat pertengahan, berpuasalah 9 hari, udah otomatis aman. Kalau enggak ya berpuasa di tanggal 8 dan di tanggal 9 di negeri kita. Nah, inilah pentingnya kita mengikuti pendapat-pendapat para ulama, dan jika terjadi khilaf, pilihlah pendapat jumhur, pilihlah pendapat mayoritas ulama. Dan pendapat jumhur adalah kita ikuti keputusan di negeri kita masing-masing dalam penetapan 1 Zulhijjahnya, dan pendapat inilah yang kami pilih. Dan insya Allah biasanya kami akan share tulisan terkait dengan persoalan ini. Dan kemudian kalau kita memilih salah satu pendapat, udah tawakuf kita, nggak usah lagi sebarkan siapa yang berpuasa hari ini maka puasanya batal, sia-sia, dan itu dosa karena kaum muslimin di tanah Arab mereka sudah berlebaran. Ini lagi orang yang tidak ngerti, menyebarkan lagi tulisan. Hadisnya benar, dalilnya benar, tapi salah menempatkannya. Kenapa? Karena tidak membaca bagaimana penjelasan para ulama dalam persoalan masalah matla ini. Baik, demikian Pak ya. Yamannya ambil aja puasa tanggal 8, tanggal 9 di negeri kita. Baik, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.